Selama pandemi corona, sejumlah selebritas tanah air ditangkap polisi akibat kasus penggunaan narkoba. Aktris sekaligus model Catherine Wilson ditangkap polisi pada 17 Juli 2020. Catherine Wilson ditangkap dengan barang bukti diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada 29 Juli lalu, selebritis Ridho Ilahi ditangkap akibat menggunakan narkoba jenis sabu. Aktor sinetron Ridho Ilahi mengaku sudah menggunakan narkoba sejak 1 tahun. Pada 26 Mei lalu, selebritas Dwi Sasono ditangkap polisi akibat menggunakan narkoba jenis ganja. Aktor Dwi Sasono mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak lama. Ia pun kemudian direhabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat. Berikutnya pada 6 Mei 2020, selebritas Roy Kiyoshi ditangkap dengan barang bukti 21 pil psikotropika berupa pil diazepam, dumolit, dan alprazolam. Sempat ditahan, pembawa acara Roy Kiyoshi kemudian dirawat di rumah sakit ketergantungan obat. 14 April 2020, selebritas Tio Pakusadewo ditangkap untuk yang kedua kalinya karena menggunakan narkoba. Ia ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Ditangkap di rumahnya, aktor senior Tio Pakusadewo kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, Tio Pakusadewo juga pernah ditangkap akibat menggunakan narkoba jenis sabu pada Desember 2017 lalu. Narkoba ini selalu menyasar pada elit ya, para artis, public figur. Karena apa? Karena mereka ini kan orang punya banyak uang. Dan sasaran narkoba ini adalah bandar mencari orang-orang ini karena mereka juga menjadi nanti pengedar. Jadi mereka disasar. Kedua, rentang karena orang-orang seleb, orang terkenal itu kan banyak masalahnya. Masalah dalam pengertian untuk menjaga image, untuk prima tampilnya, kemudian supaya kelihatan dia segar melulu, dia konsumsi itu. Jadi ini doping. Nah, zat adiktif ini kalau sudah menjadi doping, akhirnya menjadi gaya hidup, dan itu akibatnya orang tergantung. Jadi kalau orang tidak menggunakan ini, dia merasa kehilangan segala sesuatunya, maka akhirnya kecanduan. Lah, inilah problem yang terjadi dalam dunia yang penuh panggung sandiwara ini. Orang akhirnya menggunakan wajah-wajah ganda, bermuka ganda. Nah, mengapa terjadi? Ya karena fenomena hidup orang ingin menjaga citra. Dan ini bahaya sekali. Jadi menurut saya orang harus mau jadi dirinya. Kalau orang tidak ingin menjadi dirinya, kemudian dia menggunakan topeng, dia bisa kejebak kepada narkoba ini. Dan narkoba itu banyak, ada yang pil, ada yang menggunakan suntikan, ada yang menggunakan hirupan. Itu yang dikonsumsi. Nah, selama barang ini menjadi kebutuhan, selama itu permintaan banyak. Jadi ini fenomena gunung es yang harusnya menjadi keprihatinan bersama, dan ini harusnya mulailah disadarkan bahaya penggunaan narkoba itu sudah mengancam kehidupan masyarakat karena akan menciptakan kehilangan kesadaran. Jadi orang akan mengalami disebut goblok permanen itu karena mengalami otak yang kosong. Karena orang tidak punya daya tawar. Seolah-olah dia tunduk dengan obat itu karena apa? Karena kalau dia tidak mengkonsumsi itu, badannya sakit, dia meriak, dia merasa merasa seperti orang yang tidak punya daya. Ini kan bisa dilawan dengan energi positif. Jadi sebenarnya ini tergantung dari bagaimana kita mampu merawat nalar akal sehat. Kalau akal sehatnya jalan, itu bisa aktivitasnya bisa dilarikan dengan aktivitas sosial, dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kreativitas supaya orang tidak mudah tergoda oleh narkoba ini. Ya pertama, regulasi hukum sudah jelas, tetapi hukuman mati pun tidak menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan penggunaan narkoba adalah orang, dirinya sendiri. Jadi dia harus meyakinkan dirinya tidak boleh tergantung dengan narkoba ini, karena narkoba ini menciptakan gagar, yaitu goblok permanen. Itulah gejala goblok permanen itu otak kosong. Otak kosong itu membuat orang tidak lagi memiliki kesadaran untuk melawan. Nah, ini yang disunahkan oleh namanya bandar. Sehingga kalau dia tergantung, dia akhirnya kan bandar ini akhirnya memasok kan. Karena memasok dia bisa memberi harga semahal mungkin. Maka sasarannya adalah orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya itu kan dianggap kebal hukum kan.
maka dia bisa menggunakan itu dengan seenaknya menjadi gaya hidup. Lah ini yang harus dilawan. Jadi menurut saya solusinya memang tidak bisa pemerintah semata-mata, tapi pemerintah harus bekerja sama membuat kampanye masif bahwa pengguna narkoba mengancam kehidupan, menyebabkan yang namanya otak kosong, yaitu kebodohan permanen itu. Masyarakat harusnya jangan memberi stigma, tapi masyarakat harusnya memberi keyakinan dan kepercayaan terhadap mereka yang terkena narkoba ini dengan cara apa? Masyarakat harus meyakinkan bahwa mereka harusnya mendapat perhatian. Maka mereka harus dirangkul, mereka harus dicintai, mereka harus diberi peranan besar supaya mereka bisa melarikan dari bahaya narkoba. Mereka itu harus dilarikan dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif, dan energi mereka untuk yang dimensi sosial akan membantu mereka melupakan itu. Sekali lagi, penggunaan narkoba sangat berbahaya karena menciptakan ketergantungan dan menghancurkan harapan masa depan. Ya, memang ini sudah masuk, salah satu unsurnya itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup ya. Karena mereka merasa mereka sudah punya segala-galanya. Ujian tiap hari mereka dapatkan, jadi semakin merasa paling tinggi, lalu lepas kontrol. Nah, begitu lepas kontrol pun mereka sepertinya tenang-tenang aja. Tidak melihatkan seperti ada kecemasan atau merasa bersalah ya, menyesal. Mereka tenang-tenang aja. Lalu mulai akhirnya dia harus memilih. Pada saat dia harus memilih, di situ terjadi ruang kompromi antara oknum penegak hukum dengan mereka yang menjadi pelaku pemakai narkoba, gitu. Sehingga pilihannya selalu rehabilitasi, selalu rehabilitasi. Rehabilitasi kan waktunya juga tidak lama toh, dibandingkan dengan dia harus dipidana penjara. Di pidana penjara itu ancaman pidananya tinggi, minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun. Belum lagi dendanya miliaran. Gitu, dendanya itu kalau yang sampai dengan 1 gram itu 8 miliar. Tapi kalau sampai dengan 5 gram, melebihi 5 gram itu ancaman pidananya 5 tahun ditambah sepertiga dari ancaman tertinggi ini. Dalam hal perbuatan memiliki, ya, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan penjara 5 tahun, minimum maksimum 20 tahun, ditambah sepertiga. Pertama, perilaku penegak hukum yang harus direformasi secara total, ya. Penegak hukum yang ditugaskan di bagian narkotika, mereka harus tidak boleh mengambil sikap kompromi. Karena undang-undangnya kan sudah jelas ya. Ketika mereka membuka ruang kompromi, maka ini memberi keleluasan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan peredaran narkotika, baik itu sebagai pengedar, ya, sindikat besar kecil yang melakukan pengedaran, juga mereka yang pemakai. Tuh. Dan kalau kita bicara pemakai, berarti masyarakat yang jadi korban. Dan transaksi ini bukan hanya mereka yang berduit atau mereka yang public figure. Orang kecil pun begitu tahu keluarganya atau anaknya terlibat narkotika, dia habis-habisan. Habis. Gitu. Kecuali memang dia tidak punya apa-apa sama sekali. Saya lihat begini ya, tren begitu, kita boleh saja ada di era keterbukaan ya, apalagi disebut dengan keterbukaan informasi
publik ya. Keterbukaan informasi publik itu kan sebetulnya kan sifatnya sangat positif ya. Tetapi arena ini disalahgunakan oleh termasuk kelompok artis ini ya. Media informasi yang begitu mudah ya dan canggih untuk bisa mempromosikan produk-produk mereka. Nah, media ini disalahgunakan oleh mereka untuk mengumbar apa saja yang menyangkut diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Nah, inilah yang membuat mereka sepertinya makin lama hal-hal yang sangat bersifat privasi pun mereka tidak segan-segan mengungkap ke publik. Sehingga kesan publik itu mereka ini urat malunya sudah hilang. Gitu. Jadi kita lihat saja dalam acara TV ya. Mungkin awalnya malu-malu menjawab. Tapi dikorek-korek akhirnya dia jawab juga, dia buka. Entah itu dia lakukan dengan pacarnya di mobil, berhubungan badan yang bahkan itu hubungan badan yang terlarang karena bukan suami istri. Jadi undang-undang ini kan ya hukum positif kita ya, bagus. Dia selain memberikan sanksi yang berat ya, undang-undang ini juga pada kelahirannya tahun 2009 diapresiasi banyak pihak, terutama masyarakat umum, karena mereka melihat narkoba ini sudah menyebar kemana-mana, sudah bukan lagi merupakan konsumsi dari kelompok-kelompok berduit lah ya, bukan jadi konsumsi public figure seperti artis-artis atau politisi-politisi. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kita lihat ternyata undang-undang pemberantasan narkotika ini pun tidak menjamin mengurangi apalagi menghentikan beredarnya narkotika di Indonesia. Korbannya juga segala lapisan, segala umur, anak-anak kecil pun sudah terlibat. Jadi penegakan hukumnya yang jadi problem sekarang. Ya. Penegakan hukumnya lemah, dan lemahnya penegak hukum ini juga kita lihat dari begitu mudahnya narkotika ini beredar di tengah masyarakat. Padahal ada larangan di undang-undang itu kan dilarang melakukan perbuatan mengedarkan, itu dilarang. Kemudian undang-undang juga melarang menyediakan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan. Itu juga dilarang. Tapi kenapa kok bisa begitu mudah? Dan transaksi ini tiap hari. Ditangkap, tidak henti-hentinya. Bahkan penjara itu lebih banyak dihuni oleh kelompok ini. Nah, menurut saya ini lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum itu di mana? Mulai dari tangan pertama kepolisian sampai pengadilan. Selalu saja ada ruang kompromi, ruang transaksi. Ini yang membuat pemberantasan korupsi kita ini gagal. Masalah penegakan hukum. Jadi masyarakat ini kan sebetulnya menjadi korban akibat penegakan hukum kita yang penuh dengan kompromi, penuh dengan transaksi. Orang yang pengedar dikompromikan ya cukup jadi pemakai sehingga ancamannya ringan. Selain sudah ancamannya ringan, tidak diproses hukum tapi direhabilitasi. Itu yang membuat barang ini jadi marak. Sehingga buat artis-artis yang mungkin kelompok artis tertentu yang urat malunya sudah tidak ada, ya dia anggap ini tidak ada masalah. Dia mau digunakan tempat terbuka tertutup, buat dia nggak ada masalah. Toh nanti direhabilitasi.